Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pendahuluan, Ibu sekalian dirahmati Allah, ini sebagai pengingat saja bahwasanya ada satu adab yang penting ketika kita akan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan yang lainnya. Yaitu disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Istihbabi Siwak li Qiraatil Quran. Beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa yambaghi idza arada al-qiraah, dianjurkan seseorang kalau mau membaca Al-Qur'an ayyunadhifa famahu, membersihkan mulutnya. Nah, ini adab yang sangat penting. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk membersihkan mulut dulu. Bisiwak, kata beliau, dengan siwak, dengan satu alat namanya siwak. Wa ghairihi, dan atau dengan yang lainnya, dengan alat yang lainnya. Beliau mengatakan wal ikhtiyaru fi siwak ayyakuna bi'udin min arab. Siwak itu adalah kayu yang berasal dari pohon arab. Ya, kalau ibu-ibu pernah tahu siwak, ya. Dan beliau juga memberikan pilihan wa yajuzu bil akhar, boleh dengan alat yang lainnya seperti sikat gigi yang kita pakai sekarang, atau kain yang kasar, atau mungkin jari yang kasar juga bisa ya untuk bersiwak. Intinya kita membersihkan mulut dulu sebelum kita membaca Al-Quran. Mubtadi'an bil janibil aiman min famihi. Dimulai dari mulut sebelah kanan. Ketika bersiwak, gosok gigi, mulai dari mulut sebelah kanan. Jadi kanan atas, kanan bawah, kemudian baru kiri atas, kiri bawah. Wayan wibihil itya nabi sunnah. Dan jangan lupa, ibu sekalian, Bapak Ibu, ketika mau baca Al-Quran, gosok gigi, jangan lupa diniatkan bersiwak. Kita kalau gosok gigi biasa tidak ada niat apa-apa, ya tidak mendapatkan pahala apa-apa, yaitu mubah saja. Namun kalau kita meniatkan untuk bersiwak, kemudian mau baca Al-Quran, ya, atau mau sholat, maka kegiatan kita gosok gigi yang biasa itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dinilai mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berdoa ketika setelah siwak, ya. Yaqulu 'inda siwak, setelah siwak, Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Ya, ini doa ketika siwak, ya. Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah aku dengan siwak ini ya arhamar rahimin. Wahai yang penyayang di antara para penyayang. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 alasan kenapa kita dianjurkan bersiwak atau gosok gigi sebelum baca Quran. Yang pertama, mulut adalah jalur keluarnya Al-Quran. Mulut adalah jalur keluar Al-Quran. Karena Al-Quran itu suci, Al-Quran itu mulia, maka jalurnya harus dibersihkan, Ibu sekalian. Disebutkan dalam sebuah hadis marfu' dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inna afwahakum turukun lil Qur'an." Sesungguhnya mulut kalian itu jalurnya Al-Qur'an. Fatayyibuha bisiwak. Maka baguskanlah jalur itu dengan siwak. Bersihkanlah jalur itu. Nah, itu alasan kenapa kita gosok gigi sebelum Al-Qur'an. Alasan kedua, karena kita menghormati malaikat, ibu-ibu sekalian. Ketika seorang baca Quran, ada satu makhluk yang mendekat, yaitu malaikat.
Maka yakinilah ketika kita membaca Quran, ketika kita sholat, baca Quran, maka akan ada makhluk yang mendekat karena senang dengan bacaan Al-Quran, yaitu malaikat yang terbuat dari cahaya itu, dia mendekat. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Innal abda idza tasawwaka. Seorang hamba kalau dia bersiwak, gosok gigi, thumma qama yusalli qamal malak khalfahu. Ketika kemudian dia berdiri untuk sholat, maka malaikat itu akan berdiri di belakang orang sholat itu. Dia mendekat, mendekat, mendekat sampai berada di belakang orang yang sholat itu. Dia mendengarkan Al-Quran. Fatasamma'a li qiraati. Dia mendengarkan dengan khusyuk bacaan kita. Kalau kita lagi sholat baca Quran. Fayadnu minhu au kalimatan nahwaha hatta yadha'afahu ala fihi, sampai malaikat itu saking dekatnya ya sekalian, sampai dekat sekali malaikat dengan mulut kita. Masya Allah, disebutkan seperti itu. Jadi saking senangnya malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka dari itu kenapa kita dianjurkan gosok gigi sebelum membaca Al-Quran atau sholat, karena kita nggak mau menyakiti malaikat. Dengan apa? Dengan sejauhnya abab ya. Apa bangun tidur, sholat, baca Quran, atau apa kita menyakiti malaikat dengan bau tidak enak. Ya, jadi bersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran karena menghormati malaikat. Yang ketiga, dan ini yang paling penting adalah gosok gigi sebelum baca Quran itu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, awalan nas, kalau nggak memberatkan manusia, la amartuhum bisiwak ma'akul salat, aku akan perintahkan manusia untuk gosok gigi sebelum sholat. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siwak itu sangat praktis, dan gosok gigi itu juga sama seperti siwak. Kelebihan siwak diantaranya adalah dia sangat praktis. Mau baca Quran siwak dulu, mau sholat siwak dulu. Kadang kita kalau gosok gigi, kadang ya males ya, harus ke kamar mandi, ngambil air, ngambil odol, kadang gitu ya. Nah ini kelebihan dari siwak itu karena segi kepraktisannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menganjurkan kita memakai siwak atau gosok gigi, maka jangan disepelekan, jangan diremehkan. Karena banyak ternyata di antara umat Nabi Muhammad SAW yang menghina sunnah beliau, yang meremehkan sunnah beliau. Mungkin ya sunnah beliau itu nggak cocok dengan akal kita, nggak cocok dengan adat kita, budaya kita. Salah satu contohnya adalah misalkan ya, apa itu, menjilat menjilat jari jemari setelah makan. Nah, itu kadang ya segolongan orang kok kayak gitu, jijik kayak gitu. Padahal itu sunnah Nabi. Contoh lain misalkan apa ya, bersiwak dan yang lainnya, atau yang lain. Maka jangan sampai kita mencela sunnah Nabi SAW. Karena siapa yang menghina, mencela, meremehkan sunnah Nabi, Allah akan bela. Allah firman, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu dialah yang terputus. Ini sedikit kisah Ibu sekalian. Ada satu kisah nyata. Ini kalau tidak tertulis dalam kitab, saya tidak percaya. Kisah ini tertulis dalam kitab Bustanul Arifin karya Imam Nawawi, dan yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Disebutkan ada seorang anak dapat hadiah dari gurunya siwak. Lalu anak itu pergi ke ayahnya, ya aku dapat hadiah siwak. Ayah ini namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini orang yang paling benci sama siwak, benci sama siwak. Dan dia pernah mengatakan suatu hari, demi Allah, aku akan bersiwak di, mohon maaf, dubur. Aku akan bersiwak di dubur. Gitu. Kata dia, saking bencinya terhadap siwak atau gosok giginya. Lalu ketika anaknya itu mendapatkan siwak dari gurunya, dikasihkan ayahnya, dikira ayahnya senang. Ayahnya lalu mengambil siwak itu yang dari anaknya itu, lalu dioleskan, mohon maaf, ke duburnya. Demi untuk menghina sunnah itu, menghina sunnah itu. Maka apa yang terjadi? Allah membalas perbuatan dia. Dia sakit perut dan di duburnya terasa sakit selama 9 bulan.
Bayangkan selama 9 bulan, sakit luar biasa. Lalu ternyata setelah 9 bulan ada yang keluar Bapak Ibu. Seperti melahirkan. Ada sesuatu yang keluar dari duburnya, yaitu makhluk yang disebut dengan zirdan. Zirdan ini adalah makhluk sejenis tikus yang kepalanya berbentuk seperti ikan, memiliki 4 kaki dan mohon maaf pantatnya seperti kelinci. Disebut zirdan. Wallahu alam, ini makhluk yang sangat aneh. Ketika keluar dari duburnya, lalu anak perempuannya yang kecil itu kaget terus memukul kepala zirdan ini yang seperti ikan itu, dipukul sampai mati. Dan berita ini heboh tersebar. Ada orang yang melihat zirdan itu hidup, ada yang melihat zirdan itu ketika sudah matinya. Nauzubillah min dzalik. Lalu 3 hari setelahnya Abu Salamah, ayah yang mencela Siwak ini, meninggal dunia. Dia mengatakan, sungguh makhluk ini sudah mencerai beraikan ususku, katanya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mencintai sunnah beliau. Kita harus menghargai sunnah beliau, yaitu bersiwak, gosok gigi sebelum membaca Al-Quran, atau gosok gigi sebelum melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita. Kita masuk kepada materi kita, Ibu. Uh, Mohon izin untuk share screen ya. Bismillah. Apa sudah di co-host ya? Sudah Ustadz, monggo dipersilakan. Apakah sudah terlihat, Ibu sekalian? Ampun Ustadz. Ampun, ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah materi hari ini kita akan belajar tahsin makharijul huruf adnal halq, yaitu tenggorokan atas. Ya, adnal halq atau tenggorokan atas. Adna artinya dekat, halq artinya tenggorokan. Ini pernah kita bahas bahwasanya dari tenggorokan atas keluar 2 huruf, ya, yaitu kha dan ghain. Ya, kha dengan ghain. Ya. Kemudian huruf kha itu cara mengucapkannya adalah dialirkan udaranya, kemudian ada suara ngorok. Ya, semakin tipis suara ngorok semakin fasih, Ibu. Walaupun ketika kita sudah mengeluarkan suara ngorok itu sudah benar, kha-nya sudah betul. Namun ada tingkat kefasihan, semakin tipis kha-nya itu semakin fasih, ngoroknya ya semakin tipis. Seperti ini, kha, kha. Ya, kalau ada ngoroknya kho, nah itu ya sudah kho tapi kurang fasih ya. Jadi fasihnya adalah ketika ngoroknya itu tipis. Kho, kho. Nah, demikian. Kemudian huruf ghain itu tempatnya sama dengan huruf kho, namun pita suaranya digetarkan sehingga ngoroknya itu hilang. Nah, kalau pita suaranya getar, otomatis ngoroknya hilang, yang keluar hanya suara saja. Jadi kalau ho itu udara, terus digetarkan pita suaranya sehingga keluar suara seperti oh begitu ya. Oh. Nah, inilah perbedaan utama antara ho dengan ghain. Ho itu udara, ghain itu suara. Ini perbedaan utama ya. Jadi ho itu udara, ghain itu suara. Ini perbedaan yang sangat utama. Kalau kita perhatikan, udara itu tidak bisa dikasih nada. Kalau yang tahu nada ya, udara itu nggak bisa dikasih nada. Kita kasih do re mi fa sol nggak? Ho nggak bisa. Tapi kalau ghain, karena dia suara, dia bisa dikasih nada. Oh, ya, ghain sambil do re mi fa sol itu bisa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia suara ya, ghain ya. Ya, demikian. Kemudian ini yang kemarin, ini yang membahas tentang Abu Ja'far Al-Madani ini, yang nun sukun bertemu kha atau ghain itu dengung ya, atau ikhfa ya. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, ini kita akan latihan dulu Ibu sekalian rahmati Allah. Silahkan dibuka mikrofonnya. Kita akan latihan bersama mengucapkan huruf ghain dan kha.
Ya, silakan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghalighu bagh. Silakan. Ada yang tahu Ibu? Baghoin sukun ini mengalir, memantul atau berhenti. Ada yang tahu? Mengalir, memantul apa berhenti? Mengalir. Betul. Ghain sukun ini mengalir ya. Jangan sampai berhenti. Ghairubak tidak. Atau memantul. Ghairubag tidak. Tapi mengalir, dialirkan. Ghairubag dialirkan ya. Silakan diikuti berikutnya. Ghon ghani ghorna. Silakan. Bawahnya minal mughni maghiran ghanigha. Silakan. Minal mughni maghiran ghanigha. Allah demikian. Kemudian huruf kha. Hati-hati, kha ini suara ngorok ya, suara ngorok. Silakan diikuti. Kha khi khu bakh. Jadi ya keluar suara ngorok ya. Kemudian berikutnya khon khoni khokhna. Silakan. Ya, berikutnya minal mukhni makhikhon khonikho. Minal mughni Nah, itu mengucapkan huruf kha. Nah, ini kita akan latihan Ibu sekalian di surat apa ini? Surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Di situ ada kata huruf ghain. Kita baca huruf ghain. Ada ghairil. Jadi ghairil jangan sampai dibaca G ya. Ghairil tidak. Tapi dialirkan ghairnya ghairi. Ghairi. Dialirkan. Kemudian di sini ada maghdubi, huruf ghain jangan sampai memantul magdubi atau jangan sampai berhenti makdubi, tapi yang benar mengalir maghdubi. Nah, coba silakan diikuti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, baik, Masya. Nah, berikutnya di ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Ada yang tahu ini surat apa? Akhladah. Al-apa? Al-Humazah. Al-Humazah ya, ayat yang ketiga. Di sini ada kata akhlada. Sering sekali kok di sini berubah ya, berubah menjadi ada yang ha, ada yang ha, ya, ahladah. Nah, hati-hati ya. Padahal di situ huruf kha ya, huruf kha ya. Coba silakan diikuti. Yahsabu annama lahu akhladah. Silakan. Iya, akhlada. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan latihan satu-satu. Sebelumnya, saya absen dulu. Siapa yang mau ikut latihan? Ya, tulis. Monggo disebutkan nama dan asalnya atau tinggalnya, dibantu panitia nggih. Monggo Ibu dipersilakan. Dari Gunung Kidul, Ustazah. Gunung Kidul, Bu siapa?
Harti Ustaz. Harti ya. Bu Marti ya, Bu Marti ya. Iya, Harti. Bu Marti. Yang Oh, Bu biasa. Harti. Oh ya ini ya, Bu Harti nggih. Nggih, Masya Allah. Iya, iya. Bu Iya, Ustaz. Harti Gunung Kidul. Masya Allah. Baik, berikutnya ada yang mau lagi? Saya Ustaz Itu ya. Oke, Bu Ibu Siti. siapa? Devi Bekasi. Bu Devi. Afwan Ustaz, kalau off kamera boleh nggak Ustaz? Boleh, monggo, monggo. Bu Devi Bekasi. Nggih, Masya Allah. Berikutnya Oke, Saya Bu Bu Siti Siti, nyetop. Ustaz. siapa? Batu. Saya Ustaz. Ada yang Batu tadi ya, Bu Zira. Yuli Zira Batu ya. Batu. Bentar, Bu Yuli Batu. Sama Gusti. Berikutnya, Bu Didin Lestapura, Ustaz. ini ada Bu Didin ya. Bu Teti Bu Teti Langsari ya. Ustaz. Nggih, Bu Didin Lesan Puro. Bu Teti Landeng Sari, Masya Allah. Sofi Ustaz Pandanwangi. Oh ya, Bu Sofi ya. Bu Siti juga ada ini Ustaz. Pandan Wangi. Oh nggih, Pandan Wangi. Bu Siti. Bu Siti Batu, Ustaz. Bu Siti Batu, Masya Allah. Batu. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah Ustaz. Afwan Ustaz, saya lupa terus jadwalnya tuh saya kurang paham Ustaz. Kadang hari Sabtu itu hari Sabtu yang keberapa gitu saya lupa Ustaz. Afwan. Iya, sebenarnya Sabtu yang keberapa panitia? Ketiga ya? Keempat ya. Sebenarnya ketiga, namun ini pas Bu Ustazah Siti berhalangan pekan ke-1, jadi saya ngisi. Sebenarnya pekan ketiga ya, Bu Siti ya. Pekan ketiga. Ya. Syukran, Ustaz. Nggih, insya Allah. Off cam Ustaz karena tersendat sinyalnya. Oh, Jadi nggih, nggak apa-apa. kelempar terus jadi off cam ini. Nggih, Bu siapa? Bu, monggo. Nggih. Ada lagi? Purina Batu Ustaz. Purina Batu. Nggih, Purina. Purina Batu. Ada lagi, monggo? Menyusul enggak apa-apa Ustaz kalau Itu ini. ya, nggih, coba ya. Ini dulu ya, sementara. Baik, coba kita simak dari Bu Harti. Nggih, sebentar saya bukakan. Salat nak. Nah, ini nih. Ya. Coba Bu Harti dibaca 2 ayat berikutnya, Al-Fatihah ayat 7 dan Al-Humazah ayat 3. Monggo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Coba diulangi yang ayat 3. Yahsabu. Yahsabu annama lahu akhlada. Akhlada, Bu Hati, di sini ada sedikit catatan ya. Ketika membaca akhlada, kho di sini memiliki sifat namanya sifat tebal atau isti'ala ya, tebal. Maka membacanya A-nya di sini tipis ya, A-nya tipis. A dibaca meringis, A, kemudian kho-nya dibaca tebal seperti orang merengut gitu ya, orang ngamuk. Ada yang tipis, meringis, senyum, kemudian kho-nya merengut. Al-khlada. Al-khlada. Coba diulangi. Yahsabu. Yahsabu annama lahu. Masih ini saya masih keluar ngoroknya Ustaz. Nggak apa-apa. Coba Ngorok diulang nggak ya, Ustaz. masalah. Nggak masalah. Monggo. Yahsabu annama lahu akhlada. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Gak apa-apa, keluar ngoroknya. Nanti dilatih ya. Jadi, untuk lebih fasih, akhlada. Ngorok ada, tapi tipis ya. Boleh, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Hati. Berikutnya kita simak Bu Devi dari Bekasi. Monggo. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah, koknya sudah betul. Cuma ladahnya kepanjangan ya. Oh iya Ustaz. Ladah, ya, pendek saja ya. Ladah. Nah, coba lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus. Bu Devi, Alhamdulillah. Berikutnya kita simak Bu Yuli. Bu Yuli dari Batu. Monggo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikutnya. Ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu akhlada. Coba diulangi Bu Yuli yang surat Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Di kata maghdubi huruf ghain hati-hati peringatan jangan sampai memantul. Hati-hati jangan sampai memantul ya. Tadi masih ada keluar yang benar maghdubi. Coba lagi ya ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, lah ini sudah betul. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuli. Hati-hati jangan sampai memantul. Ya. Berikutnya Bu Didin dari Lesan Puro, silahkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah. Coba diulangi ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba sekali lagi ghairil. Maghdubi alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah ghainnya sudah betul Bu Didin. Cuma di sini ya ada huruf ain ini. Nah, hati-hati. Ainnya tadi masih terbaca hamzah. Nah, hati-hati ya. Alaihim agak dalam alaihim. Nah, coba diulangi ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, Masya Allah. Nanti Bu Didin dilatih mengucapkan kata alaihim ya. Alaihim banyak sekali yang terucap alaihim hamzah, hati-hati ya. Dan ini termasuk kesalahan yang fatal karena mengubah huruf. Jadi nanti dilatih alaihim, alaihim, alaihim. Nah, biar lemes ya ainnya ya. Ghairil maghdubi alaihim, alaihim. Jangan sampai terucap alaihim ya, alaihim hamzah ya. Demikian, Masya Allah. Terima kasih Didin. Berikutnya Bu Teti dari Landung Sari, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah, sudah fasih. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Teti. Berikutnya Bu Sofi Pandanwangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yahsabu anna malahu akhlada. Iya, Bu Sofi ya barusan ya. Bu Sofi, hati-hati ketika mengucapkan la ini ya. Wala. La ini tebal apa tipis? La yang ayat 3 ya Ustaz. Ayat yang ke-7. Ayat ke-7.
Oh ya 7. Wa- Waladhdallin. Waladhdallin, lanya tebal atau tipis? Tipis. Tipis ya, betul. Ya, tipis. Dan dot ini baru tebal ya. Dotnya Oh, baru tebal. oh Jadi iya. jangan sampai lanya dibaca tebal. Wolot, wolot, Oh tapi iya. walad, walad. Nah, begitu. Lanya dipiskan. Coba diulangi. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim walad Walau maghdubi alaihim waladdallin. Iya, demikian. Betul. Alhamdulillah. Jadi hati-hati. Waladhdallin ya. Wala tipis. Waladdo baru. Ya, bo-nya tebal. Nah, baik, Masya Allah. Terima kasih, Bu Sofi. Berikutnya, Bu Siti dari Batu. Monggo. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Yahsabu annama lahu akhladah. Masya Allah. Diulangi yang ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Sudah fasih, Bu Siti. Alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya, Bu Rina dari Batu. Monggo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Annama lahu akhlada. Masya Allah. Diulangi ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, Masya Allah sudah benar. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Rina. Nah, ada yang lain? Mau nambah lain? Sabun? Nah, terima kasih. Berikutnya kita akan latihan apa ini? Ya, sebentar. Kita akan latihan surat ini ya, visi dari Makhdud sebentar. Saya cek dulu ya. Ini Adnal Hal. Masuk. Waki. Visi dari Makhdud. Kok nggak keluar ya? Al-Waqi'ah. Iya betul, surah Al-Waqi'ah. Anu aja, ibu-ibu silakan membuka Al-Quran ya. Buka Al-Quran, surah Al-Waqi'ah ya. Tolong dibantu ayat berapa ya? Visi dari Makhdud. Halaman kedua yang di tengah pokoknya. Ah itu, nah, ada yang kayak Ustaz tadi. Halaman kedua yang di bagian tengah. Visi dari Makhdud. Coba dicek ayat berapa. Ini punya saya masih error. 28. Berapa? Ya 28. 28 ya. Nah ini masih. Bismillah. Nah ini Adnal Halq. Ini. Ya, silakan dibuka ayat surah Al-Waqi'ah ayat ke-28. Ya, sepertinya lagi error ini. Sudah dibuka semua, Ibu? Sampun, surah Al-Waqi'ah ayat 28. Sudah Ustaz. Sudah ya? Belum Ustaz, ini masih nyari. Masih nyari ya, silakan di sini. Iya, Ya, surat keberapa? 56. 56 ya. Nah, ini. Ke-56. Sudah ketemu. Nah, ini sudah ada tampilannya ini. Silakan dilihat di layar di Al-Waqi'ah ayat 28. Di sini ada kata makhdud. Hati-hati, makhdud ini pakai huruf kha. Sering dibaca huruf kha-nya.
Sering dibaca hati-hati. Silahkan diikuti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sidrim makhdud. Fi Sidrim makhdud. Nah, hati-hati. Di sini ada huruf dal ya, huruf dal. Dal itu memiliki sifat apa? Qalqalah, betul. Dan kolkolahnya di sini adalah kolkolah apa? Kolkolah sugro atau kecil ya, kolkolah kecil. Maka ibu-ibu ketika membaca kolkolah kecil seperti disambung sideri, sideri, di slow motion seperti ini, sideri gitu ya, seperti sideri, sideri, sideri. Ya. Jadi, tidak dipaten ya, tidak dipaten. Sideri, sideri tidak, tapi sideri. Fi siderim begitu ya. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Ini disebut dengan apa? Idgham. Betul. Idgham bi gunnah. Nah, idgham itu artinya apa? Masuk. Gunnah itu artinya dengan apa? Dengan dengung. Nah, jadi membacanya jangan buru-buru ya. Fi sidrim ma. Jadi agak lama ya, dengungnya agak lama. Nah, dengan dengung ya. Kemudian ada huruf kha tadi ya, mengalir ngoroknya kemudian dud lah, ini yang sering hati-hati ya. Ternyata dud itu pakai huruf bot. Ya, huruf bot ya, bu. Harus beda Ibu antara huruf bot bu dengan huruf dal, harus beda. Ya, bukan makhdud, bukan, tapi makhdud pakai huruf bot. Ya. Dan di mana bedanya? Bedanya terletak pada lidahnya. Kalau dal itu di ujung lidah, kalau bod itu di sisi lidah. Jadi beda ya. Bod. Nah, ini lumayan aneh ya, harus latihannya. Bod ketemu dal. Ya. Coba diikuti ya. Fi sidrim makhdud. Silakan. Fi Sidrim makhdud. Nah, coba sekali lagi ya. Dibuka mikrofonnya. Silakan ditirukan. Fi sidrim makhdud. Apa kok gelap ini? Makhdud. Terlihat ya? Kameranya sepertinya off ini Ustaz. Kameranya off ya? Nah, Iya. bentar, saya cek dulu. Nah, ini udah. Begini sudah, Sambun? Nih, coba ya kita. Nah, begini ya. Baik, coba kita akan baca satu-satu visi dari makhdud. Sebentar, saya biar tidak mengganggu. Ya, baik. Dari Bu Harti. Apa terputus nih? Videonya Ustadz terputus. Iya, jaringan ya. Sebentar.
Ini batu mana, Pi? Ini ada gangguan ibu-ibu? Ah, ini alhamdulillah. Wow, mohon maaf terputus nih. Bentar. Apakah sudah nyambung kembali suara saya? Ada. Sudah, Ustaz. Kameranya? Alhamdulillah. Oh sudah, ini. Coba kita share screen lagi ya. Bismillah. Ya. Ini kemudian ini sudah terlihat layarnya? Sudah. Ya, baik. Coba kita ulangi ya. Silahkan dibaca peserta pertama Bu Harti dari Gunung Kidul, visi dari Makhdud. Belum ada ya Bu Harti ya. Coba berikutnya dulu Bu Devi dari Bekasi. Mungkin ada? Cek 1. Suara saya masuk? Masuk, Ustaz. Ustaz. Bu Devi belum ada ya. Bu Yuli dari Batu ada? Ada. Ada Ustaz. Oke. Belum. Coba Bu Yuli, monggo. Yang dari Bekasi ada tadi. Oh, dari Bekasi ada Bu Devi. Bu Devi, Ya, monggo, Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Visi dari Mahdud. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sudah fase. Berikutnya Bu Yuli dari Batu. Visi dari Mahdud. Hoknya coba dialirkan. Makhdud. Coba sekali lagi. Mahdud. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah fase. Berikutnya Bu Didin dari Landung Sari. Lesan Puro. Visi dari Mahdud. Baik sekali, Masya Allah. Bu Teti dari Landung Sari, monggo. Visi dari Makhdud. Nah, Bu Teti, di sini ada kol-kolah kecil sideri ya. Sideri, coba dialirkan ya. Sideri. Nah, coba. Visi dari Makhdud. Nah, Bu Teti masih kol-kolahnya besar. Ada kayak paten E-nya. Tidak ada paten E-nya. Visi dari sideri. Coba. Visi dari Makhdud. Masih ada patennya ya. Mungkin karena ya kebiasaan ya, Bu Teti. Coba nanti dibiasakan. Begini, Bu Teti, coba diikuti. Side. Nah, tidak. Bukan side, tapi side. Nah, masih ada E-nya. Coba side. Jadi kalau saya tulis ini begini ya. Gini. Coba saya tulis ya. Side. Gitu aja. Side. Coba. Tidak. Nah, masih ada E-nya kalau berarti masih side begini ya. Begini ya. Jadi tidak ada. Emang saya orang Sunda jadi pasti. Oh, begitu. Nggih, nggak apa-apa. Boleh. Biasanya begitu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, logat bahasa kita ya, logat bahasa kita itu harus mengalah dulu. Kemudian kita baca Al-Quran sesuai logatnya aslinya, yaitu logat apa? Logat Arab. Ya, jadi huruf dal. Nah, masalah ini bukan masalah salah atau betul tidak, masalah fasih ya, Bu Deti ya. Sideri, nanti dilatih ya. Sideri. Nah, itu sideri. Nah, begitu. Di sideri Makhdud. Coba. Visi dari Makhdud. Iya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Nanti dilatih ya, udah itu ya. Nggak masalah. Teman saya di sini Ustadz kalau ngaji. Oh iya, Masya Allah. Oh, memang asli Sunda ya? Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kenapa? Saya dari Bandung Ustadz. Oh iya, Masya Allah.
tinggal di Malang. Iya. Di Malang. Ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti dilatih ya, berarti ya. Memang karena logat daerah asal seperti yang agak susah itu, Bu Teti bisa bilang F ya. F bisa. Oh, biasanya orang Bandung nggak bisa F. Iya, mesti P. Tapi ini F-nya bisa ya, alhamdulillah ya. Tinggal dalnya nanti jangan sampai de ya, tapi de. Visi dari makhdud. Itu memang masalah khilaf Bu tadi ketika membahas tentang qalqalah ya, ada e-nya atau tidak. Ini khilaf. Jadi ini bukan masalah besar, tinggal dilatih saja ya. Masya Allah, terima kasih Bu tadi. Berikutnya Bu Sofi Pandanwangi, silahkan. Sidrim makhdud. Kepingin maca daftar aku durung sih. Coba diulangi Bu Sofi. Minggu ngarep ae. Fi sidrim makhdud. Huruf dot coba di bu tebal. Bu kurang tebal. Coba. Fi sidrim Iya, de-nya hati-hati tadi ya, jangan sampai ada tapi sideri. Coba diulangi. sama Sulawesi juga pakai e semua. Nah, ini Masya Allah, nggak apa-apa, latihan, coba. Fi sidrim masih. Side. Fi sidrim makhdudnya kurang. Bu tebal ya, bu. Fi sidrim makhdud. Ya, jadi Bu Sofi nanti dilatih ya. Sideri. Kalau di slow motion seperti ini. Sideri. Ini. Sideri. Ternyata banyak yang susah. Ya, jadi insya Allah nanti dilatih ya Bu Sofi ya. Sideri, kemudian huruf dotnya ditebal. Makhdud. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih Sofi. Berikutnya Bu Siti dari Batu, monggo. Visi dari makhdud. Wah, ini bagus ini, Masya Allah. Dari Malang ya Bu Siti. Dari Batu ya, asli Batu ya. Bukan asli yang lain. Kalau orang Malang ketemu insya Allah gampang ya. Sideri. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Rina dari Batu juga, silahkan. Visi dari makhdud. Masya Allah sudah fasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rina. Yang belum tadi Bu Harti. Saya Ustaz, ya. Saya Ustaz, sekarang udah masuk lagi Ustaz. Udah Tadi masuk lagi. kelempar. Oh iya. Monggo. Fi sidrim makhdud. Masya Allah, alhamdulillah sudah fasih Bu Harti. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, itu tadi ketika kita membaca surah Al-Waqi'ah ayat 28, hati-hati huruf kha ya, itu pakai huruf kha, sering dibaca ha ya, mahdud ya, betul, makhdud. Ada yang tahu artinya sidr ini apa? Sideri. Sidr ini daunnya daunnya saya tulis, saya gambar ini. Mereka berada di pohon bidara. Sidr itu bidara ya. Sidr itu bidara. Pohon yang tumbuhan yang ada durinya ya, banyak durinya. Sidr itu bidara. Makhdud ini artinya apa? Makhdud ini artinya tidak berduri. Yang tidak berduri. Tidak berduri, betul. Jadi sebelum ayat ini Allah berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. Dan golongan kanan, alangkah senangnya golongan kanan karena mereka masuk surga, mereka berada di antara pohon bidara. Sidr itu bidara. Makhdud yang tidak berduri. Ibu sekalian rahmati Allah, nanti ketika kita masuk surga insya Allah kita akan mendapati banyak pohon bidara yang tidak berduri. Dan bagaimana sifat pohon bidara ini kita tadabbur sedikit. Dulu pernah ada seorang badui tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah,
Allah telah menyebutkan di surga itu nanti akan ada pohon yang menyakiti pemiliknya. Bukankah di surga itu sudah nggak ada sakit lagi, wahai Rasulullah? Kok ini kok ada pohon yang menyakiti pemiliknya? Nah, maka Rasulullah balik tanya, "Lah, emang ada pohon di surga yang menyakiti pemiliknya?" Maka orang Badui menjawab, "Lah itu pohon bidara Rasulullah. Di surah Al-Waqiah itu ada fi sidrim makhdud gitu. Itu ada pohon bidara. Pohon bidara kan bisa menyakiti, banyak durinya." Maka kata Rasulullah, bukankah Allah sudah berfirman visi dari makhdud. Makhdud itu artinya Allah telah melenyapkan durinya dan mengganti duri itu dengan buah. Sehingga pohon bidara yang di dunia buahnya sedikit, durinya banyak, sama Allah diganti buahnya jadi banyak, buah semua, nggak ada durinya. Nah ini pohon bidara. Ya, Masya Allah ya, salah satu pohon yang ada di apa? Di surga. Ya, di surga. Ibu-ibu di rumah siapa yang punya pohon ini, pohon bidara? Saya Ustaz. Ada ya? Nah, biasanya dipakai apa? Biasanya di depan rumah dipajang aja nggak dia. Kadang untuk obat Bikin Ustaz. teh, Ustadz. Oh, bikin teh bisa ya, bikin teh ya. Ada satu kegunaan atau manfaatnya pohon bidara, mungkin ini sudah terkenal, yaitu berawal dari ini. Mungkin ada untuk apa? Untuk ruqyah ya. Bidara itu kegunaannya untuk ruqyah. Dan ada fungsi utama bidara itu untuk meruqyah rumah. Mungkin ibu-ibu sekalian memiliki satu apa itu ruangan ya, satu ruangan yang mungkin seperti kok suhunya kok beda, kok angker gitu dan gimana, atau rumah baru ya, rumah-rumah baru, maka ini rumah baru, maka jangan lupa untuk diruqyah ibu sekalian. Bagaimana cara meruqyah rumah? Cara ruqyah rumah dengan menggunakan daun bidara ya. Misalkan ada rumah baru ditempati, itu sebenarnya bukan dengan azan, bukan dengan azan. Memang benar, salah satu keutamaan azan itu setan lari. Ya. Namun bukan tempatnya meruqyah rumah dengan azan, tidak. Ya. Tapi meruqyah rumah itu dengan bidara, dengan sidr, ya, dengan sidr. Caranya adalah ambil satu ember air. Ambil satu ember air. Kemudian blender 7 bidara. 7 daun bidara. Di blender ya. Di blender bisa atau ditumbuk bisa. Ditumbuk bisa. Ya. Kemudian masukkan bidara ke dalam air plus dikasih garam. Ya, dikasih garam. Ya, airnya dikasih garam. Sudah, nah ini sudah jadi airnya ya, air ruqyahnya, yaitu air dikasih blenderan 7 daun bidara, kemudian dikasih garam. Ya. Nah setelah itu baru dibacakan. Ruqyah rumah. Dibacakan. Yang pertama dibacakan apa? Dibacakan surah Al-Fatihah 3 kali. Al-Fatihah 3 kali. Di airnya ya, di airnya dibacakan Al-Fatihah 3 kali. Kemudian setelah Al-Fatihah 3 kali, baca 5 ayat pertama Al-Baqarah. 5 ayat pertama Al-Baqarah. Alif Lam Dzalikal Kitabu La Raiba Fi sampai ayat kelima. Sudah dibacakan Al-Baqarah. Kenapa? Al-Fatihah 3 kali. Al-Fatihahnya 3 kali, ya. Al-Fatihah 3 kali. Ya. Kemudian ayat Al-Baqarah 1 sampai 5. Setelah itu baca surah Al-Baqarah ayat 102. 102 itu ayat tentang ruqyah ya. 102. Al-Baqarah ayat 102. Yang pertama tadi 1 sampai 5 nggih. 1 sampai 5, sekarang Al-Baqarah 102. Kalau sudah satu ayat penuh, kemudian baca Al-Baqarah 225. 225.
Ayat kursi itu berapa ya? 255. 255. 255. Maaf, 255 atau ayat kursi ya. Ayat kursi. Nah, itu mah belajar apa? Oh, 255. Ya, itu orang belajar apa? Kemudian terakhir trikul. Trikul. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sudah, airnya sudah dibacakan ini semuanya. Habis itu lakukan selama 3 hari. 3 hari disiram ya, disiram atau disemprot kepada pojok-pojok rumah. Ya, siram ke pojok-pojok rumah gitu sambil mengatakan bismillah gitu. Insya Allah setannya lari. Ya, kalau ada rumah yang mungkin banyak setannya ya, atau rumah baru, atau satu ruangan tertentu yang sepertinya kok kayak angker begitu ya. Nah, silakan diruqyah rumahnya. Biasanya kalau memang di situ ada setan atau ada gangguan apa, biasanya keluar bau gitu. Ya, ruqyah rumah itu biasanya ya identik dengan keluar bau. Bau yang nggak enak, bau yang gosong gitu dia tiba-tiba keluar. Nah, itu berarti setannya kena gitu ya. Atau ada binatang yang keluar seperti kalajengking atau ular dan sebagainya. Kemudian mati di situ. Nah, itu berarti sudah berhasil. Ini ruqyah rumah. Pakai daun apa tadi? Daun sidr ya, atau bidara. Ya, bidara. Baik, alhamdulillah. Ya. Sudah paham Ibu sekalian? Atau kalau mau ditulis boleh, monggo. Saya sudah screenshot Ustaz. Oh, screenshot boleh. Jadi 1 ember air tambah 7 bidara di blender ya, ditumbuk, dimasukkan air, terus garam, baru dibacakan ini tadi. Jangan lupa bacanya harus benar ya, Ibu. Bacanya harus betul ya. Misalkan bacanya keliru itu kadang sama setannya dibetulkan. Jadi dibacakan yang benar surah Al-Fatihah 3 kali, 1-5, Al-Baqarah 102, kemudian ayat kursi, baru trikul. Ini ayat yang sangat ampuh untuk mengusir setan. Ya, tidak dengan azan ya, tidak dengan azan, tapi dengan ruqyah rumah ini caranya. Ya. Baik. Ya. Berikutnya kita akan nah, ini ada ujian Ibu sekalian. Ini saya pakai surah An-Nasr untuk ujian makhraj al-halq. Dari bawah ya, makhraj yang paling bawah, tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas, yaitu hamzah, ha dengan ain, kha dengan ghain. Insya Allah semuanya ada di sini. Kita akan latihan atau ujian insya Allah. Mungkin pertemuan berikutnya ya. Silahkan disiapkan Ibu-Ibu tahsin surah An-Nasr. Ya. Di sini misalkan ya, kita bahas di sini idza ja misalkan. Ini di sini ada a. Idza jaa, di sini a harus jelas. A-nya harus jelas. Jangan sampai dibaca idza janas anas, tidak, tapi harus tegas karena a memiliki sifat syiddah, kuat. Idza jaanas anas begitu. Nah, jadi a-nya harus jelas. Ya. Kemudian di sini ada kata hi. Nah, hi ini kita pernah bahas. Hi itu hati-hati sering hilang. Maka harus dihembuskan nafasnya. Nasrullahi, dihembuskan, nah demikian. Jangan sampai hilang. Nasrullahi iwal, nah hilang. Jadi dihembuskan. Nah, berikutnya ada huruf ha di sini, wal fat. Nah, ini yang paling sering, yaitu orang-orang biasanya lupa mengucapkan desahnya huruf ha ini, kadang lupa ya. Cuma wal fat, tapi lupa mengucapkan nya. Nah, seperti orang habis minum glek lah, itu nya itu kadang lupa. Wal fath. Nah, itu. Nah, nanti jangan sampai
apa ya. Karena kalau menghilangkan satu huruf ha ini nanti maknanya juga ikut berubah. Hati-hati ya. Wal fath. Nah, begitu. Jadi ada desis atau desahnya haknya. Kemudian berikutnya wara'aitan nasa yadkhuluna, ini ada huruf kha di sini ya. Yadkhulun kha. Ini ngorok kemudian jangan terlalu ngorok ya. Yadkhulu khu. Nah, demikian. Fi dinillahi jangan sampai hilang haknya, dihembuskan. Fi dinillahi afwaja. Afwaja. Nah, itu hi-nya. Nah, terakhir ini banyak huruf ha ini. Fasabih ini sering jadi ha. Fasabih. Yang benar fasabih. Ini sering jadi ha, hati-hati. Nah, kemudian di sini ada bihamdi, ini juga sering jadi ha. Bihamdi. Yang benar bihamdi. Fasabbih bihamdi. Nah, hati-hati ya. Fasabbih bihamdi pakai huruf ha. Nah, pakai huruf ha. Kemudian di kata wastaghfir ada ghain. Nah, ini hati-hati ada ghain. Bukan wastak, tapi dialirkan. Gimana? Wastagh. Nah, ghainnya dialirkan. Nah, ini ada huruf ha di sini. Kalau berhenti maka hembusan nafas tidak boleh hilang. Wastaghfir. Ada hembusan nafas. Ya. Wastaghfir. Nah, jangan sampai hanya dibaca rohnya saja. Wastaghfir. Tapi nggak ada heh-nya, nggak ada hembusan nafasnya. Padahal itu 2 huruf ya. Hati-hati. Wastaghfir. Kemudian innahu, jangan sampai hilang. Harus jelas. Innahu kana tawwaba. Nah, innahu kana tawwaba. Masya Allah. Insya Allah ini kita praktekkan insya Allah pada pertemuan berikutnya saja ya. Berikutnya. Kirain hari ini Ustaz. Hari ini sepertinya ada nututnya. Insya Allah. Hari ini belajar, Ustaz. Hari ini belajar dulu ya, belajar dulu. Yang penting ini sudah saya tandai. Silahkan mau di screenshot boleh, dicatat boleh. Hal-hal yang ini penting ya. Hamzah, ha, kha, dan ghain. Ya, dan ghain. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk penutupan, ibu sekalian rahmati Allah, ini saya kutip surah An-Nasr ya. Surat An-Nasr adalah surat yang terakhir turun. Di sini coba kita tadabbur sedikit. Apa arti dari fasabbih? Fasabbih apa? Maka bertasbih lah, fasabbih, bertasbih lah. Kemenangan apa arti atas bihamdi? kota Mekah, atas kemenangan kota Mekah. Iya betul. Fasabbih, atas kemenangan itu maka bertasbihlah. Bihamdi, memuji Allah. Memuji Rabbika, Tuhanmu. Memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan istaghfir apa? Istaghfirhu, mohon ampun ya. Mohon ampun kepadanya, kepada Allah. Dengan kemenangan itu tadi kita disuruh banyak bertasbih, kemudian muji Allah dan mohon ampun. Innahu kana tawwaba. Coba kita tadabburi kenapa ketika Rasulullah menang di kota Mekah waktu itu, atau kita kaum muslimin ketika melihat wara'aitan nas, manusia banyak masuk Islam ya, sama Allah malah disuruh apa? Disuruh tasbih, disuruh tahmid, sama disuruh istighfar. Ya, disuruh istighfar. Kenapa kita disuruh tasbih? Tasbih itu artinya apa? Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Kenapa? Karena ketika kita menang, ketika kita ditolong sama Allah, sukses dalam hal apapun ya, mungkin sukses
punya anak yang baik, sukses punya bisnis yang lancar, sukses punya yang apapun yang kita miliki, kalau kita sukses, maka kita disuruh banyak bertasbih. Subhanallah. Kenapa? Kenapa kita mensucikan Allah? Karena terkadang ketika kesuksesan itu hadir, ketika datang pertolongan Allah, kadang kita itu malah tidak mensucikan Allah. Kita malah mensucikan diri sendiri. Contohnya begini. Oh, aku sukses ya karena aku pinter. Aku sukses ya karena aku tadi belajar. Makanya aku lancar ujiannya. Oh, aku berhasil karena ilmuku. Aku dulu sudah sekolah S1, S2, saya punya ilmunya gini-gini. Lah kadang itu mensucikan diri sendiri. Padahal kesuksesan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu Kita wa sucikan, ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini yang pertolongan ini dari Allah, kesuksesan ini dari Allah, bukan karena kepinteranku, bukan karena kehebatanku, tidak, karena Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, begitu. Makanya ketika datang kemenangan, sucikan Allah, jangan besarkan dirimu sendiri, begitu. Ya, kemudian kenapa kita disuruh memuji Allah? Karena itu tadi ya, semuanya dari Allah dan semua pujian itu cuma miliknya Allah. Kepinteran, kehebatan, ketelitian, kecerdasan, semuanya miliknya Allah. Kita nggak punya apa-apa, ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, wastaghfir, istighfar. Kenapa Rasulullah disuruh istighfar padahal sudah menang ya? Ternyata rahasianya adalah istighfar itu adalah penutup amal. Istighfar itu adalah apa? Penutup amal. Biasanya kita istighfar setelah melakukan apa? Sholat. Setelah kita sholat, ditutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Apakah sholat itu adalah perbuatan dosa kok kita istighfar gitu? Sholat itu kan perbuatan baik, kok malah disuruh apa? Istighfar. Kenapa kira-kira kok disuruh istighfar? Mungkin kesalahan dalam sholat kita tidak khusyuk. Betul, karena sholat kita itu belum sempurna, pasti nggak sempurna. Makanya kita disuruh istighfar setelah sholat, bukan alhamdulillah. Habis, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Enggak, tapi astaghfirullah, ya Allah, mohon ampun, aku sholatku nggak khusyuk, sholatku nggak sempurna. Lah sholat malah mikir makanan, sholat malah mikir belanja dan yang lainnya. Nah, maka setelah sholat kita dianjurkan untuk istighfar. Setelah kita bermajelis, kita dianjurkan untuk istighfar ya. Ketika doa kafaratul majelis ini ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu juga disuruh bermajelis. Setelah sholat tahajud ditutup dengan ibadah apa? Istighfar. Ketika apa? Ketika sahur ya, ketika waktu sahur kita kan disuruh untuk istighfar sebagai penutup amal. Maka kenapa Rasulullah kok disuruh istighfar setelah menang? Karena Rasulullah sudah berada di akhir amalnya. Rasulullah sudah beramal selama 63 tahun, menjadi nabi beberapa tahun. Beliau di akhir hayatnya disuruh istighfar untuk menutup amalnya itu tadi. Nah, maka ini adalah rahasia surat An-Nasr. An-Nasr itu adalah tanda bahwasanya Rasulullah sudah selesai tugasnya, disuruh istighfar, habis itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu membaca An-Nasr ya ketika sholat, hadirkan dua emosi ini. Yang pertama, senang, bahagia karena manusia masuk Islam semuanya, maka ditaklukkan, senang. Tapi emosi yang kedua, hadirkan rasa sedih. Kenapa? Karena Rasulullah sudah selesai tugasnya dan Rasulullah akan apa? Akan wafat. Akan wafat. Ya. Nah, itu ketika membaca surat An-Nasr. Ketika An-Nasr turun, lengkap sudah 30 juz, lengkap sudah Al-Quran, Allah sudah meridhoi Islam, Rasulullah dicabut nyawanya, sehingga tidak ada lagi wahyu yang yang turun. Kita terputus dari wahyu. Namun Rasulullah mengatakan dalam akhir hayatnya, kalau kalian memegang dua pusakaku ini, insya Allah kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasuli, atau Al-Quran dan sunnah. Itu demikian tadabbur kita di surah An-Nasr.
mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW Amin. dan kita Amin. dikumpulkan bersama beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Mungkin itu Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada MC. Syukran Ustaz. Allah la quwata illa billah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, itu tadi rangkaian ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hanif pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa ada session pertanyaan atau bagaimana Ustadz? Masih ada waktu? Boleh kalau ada pertanyaan, monggo. Mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu, dipersilakan. Tidak ada? Tidak ada, kita tutup. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah tersampaikan dan waktu juga sudah sampai di penghujung acara. Mari bersama-sama kita mau minta kepada Ustadz Hanif untuk berkenan memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengijabah doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Allahumma rzuqna mahabbata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mahabbata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wattiba'ahu zahiratan wa batinah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyana sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Kita tutup. Masya Allah. Mungkin catatan ya Ustadz ya, untuk tadi ibu-ibu latihan untuk pekan berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya. Kalau seperti itu, akhir kata kami dari KCK mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Hanif, jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu semua yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iya. Khair Ustaz. Khair Ustaz. Amin. Terima kasih. Sehat selalu. Ya Rabbal Alamin.